Halo teman-teman, sawit dari nol, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita berbagi pengalaman lagi teman-teman, update perkembangan kelapa sawit kita yang sudah kita tanam ini, tepatnya bulan November ini, kisaran umur 14 bulanan ini teman-teman. Ini dengan jenis PPKS 239. Yang waktu itu kita tanam di bulan September 2023 ini teman-teman. Ini di lahan berbukit teman-teman, kita berbagi pengalaman bagaimana kita perawatan kelapa sawit seperti ini di lahan yang berbukit dan cukup curam ini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ini lahannya ya cukup curam ini teman-teman, miring ini teman-teman. Ini kita berbagi pengalaman dalam perawatannya teman-teman. Dengan lahan seperti ini juga masih sangat subur-subur sawit kita ini teman-teman. Jadi ya kita berbagi pengalaman lah teman-teman. Dan bonggolnya juga cukup memuaskan ini teman-teman. Mari kita belajar bersama-sama mulai dari jarak tanam ini teman-teman. Ini jarak tanam yang kita gunakan yaitu 9x9 ini teman-teman. Bisa dikatakan mata 5, tapi juga ada juga yang memang tidak rapi ini teman-teman. Memang pengerjaan kita di kampung ini ya sesuai kemampuan aja lah teman-teman. Tapi memang kita usahakan ini 9x9 mata 5 ini teman-teman. Memang di PPKS 239 9x9 ini di bawah standar teman-teman. Memang standarnya 9,5 lah minimal untuk sawit PPKS 239 teman-teman. Tapi kita cukup menggunakan 9x9 karena memang lahan kita juga sangat sedikit ini teman-teman. Ini untuk jarak tanamnya tadi 9x9, dan selanjutnya yang kedua mungkin piringan nih teman-teman. Ini piringannya sangat terjaga mulai di awal tanam teman-teman. Memang yang pertama kemarin sempat terganggu waktu kita tanam bersama dengan padi, jadi padinya ketinggian teman-teman, karena waktu itu kita melakukan pemupukan dengan urea. Rupanya padinya menutupi sawit karena memang bibit sawit yang kita tanam waktu itu sangat-sangat kecil lah teman-teman. Jadi sawitnya terganggu teman-teman. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat perkembangannya nih. Ini lahan berbukit seperti ini cukup hijau, cukup memuaskan teman-teman. Karena memang gulmanya sangat terjaga ini karena kita lakukan tumpang sari lagi yang kedua tahunnya teman-teman dengan padi ini teman-teman. Ini piringannya sangat terjaga teman-teman. Tidak pernah yang memang gulmanya mengganggu kelapa sawit kita nih teman-teman. Yang selanjutnya mungkin ya teman-teman bisa lihatlah perkembangannya nih, hijau-hijau nih semua. Kita lakukan terasan teman-teman. Tiap pokok memang rata-rata kita lakukan terasan. Ya karena kalau tidak lakukan terasan ini sangat susah ini teman-teman dalam pemupukan dan juga pengaruhnya di curah hujan teman-teman. Karena memang kalau tidak kita lakukan terasan, curah hujannya tidak tertahan di kebun sawit, jadi sawitnya kekurangan air ya teman-teman. Jadi kalau sudah kita lakukan terasan seperti lahan seperti ini, sudah lakukan kita terasan ya memang cukup menahan air dan juga pas waktu pemupukan tidak terlalu sulit teman-teman. Ini kita lakukan pemupukannya ya pas di terasan saja teman-teman, karena memang sudah dilakukan terasan yang agak rendah di bagian atas teman-teman. Jadi kita agak gali di bagian atas agar di bagian atasnya agar tertahan air maupun pupuknya teman-teman. Ini tiap pokok memang kita lakukan terasan seperti ini, biarpun terasannya memang bisa dikatakan sangat kecil lah teman-teman. Ini terasannya kisar 1 meteran ini. Bagian ke atasnya 1 meter, ke samping kiri ke kanan 1 meter, dan ke bawahnya memang kita tidak lakukan semacam barau lah teman-teman. Karena memang sangat sulit lah teman-teman di lahan seperti ini. Ini lahan kita memang bisa dikatakan memang cukup curam ini teman-teman. Cukup curam ini teman-teman. Memang ya saya memilih lahan ini ya karena memang ini dekat dari kebun teman-teman.
Ini perkembangannya luar biasa. Ini biarpun di lahan curam berbukit seperti ini, ya cukup memuaskan lah menurut saya teman-teman. Hijau-hijau dan bonggolnya juga memuaskan juga. Ini ya inilah kalau sawit dirawat, ya biarpun kita pemupukannya biasa-biasa saja, tapi beda lah hasilnya teman-teman. Bisa dilihat perkembangannya. Ini sepertinya belum keluar dompet ini teman-teman. Dan rata-rata kisaran 20-30% ini sudah keluar dompet ini teman-teman. Ini lihat perkembangannya hijau-hijau teman-teman. Cukup puas saya dengan perkembangan sawit kita ini PPKS 239 dan ada sedikit simalungun. Dengan hasil perkembangan di usia 14 bulanan seperti ini teman-teman. Ya biarpun lahan berbukit, ya kalau kita rawat dengan maksimal ya hasilnya bisa seperti ini lah teman-teman. Biarpun kita sama-sama belajar dari nol, ya cukup puas lah teman-teman. Bisa dilihat ini teman-teman, perkembangannya luar biasa teman-teman. Kalau di bagian bawah-bawah seperti itu memang agak beda nih, tumbuhannya sangat cepat teman-teman, karena memang kebutuhan airnya cukup ini, kalau harus cukup kalau memang kelapa sawit ini pengen subur teman-teman. Nah yang selanjutnya mungkin ya di pemupukan teman-teman. Kita memang agak sulitnya kalau tidak ada terasan seperti ini kan ada terasan ini teman-teman, agak sulit dalam pemupukan ini. Inilah fungsi terasan juga teman-teman. Kita dalam pemupukan ini sangat mudah lah teman-teman, karena ada terasan, jadi kita tabur di bagian terasan teman-teman. Inilah yang memudahkan kita dalam pemupukan juga. Kita ya pemupukan seadanya teman-teman, semampu kita juga, ya semampu kita, ya paling enggak kalau ada pupuk kita mupuk, kalau tidak ada ya kita tidak melakukan pemupukan teman-teman. Tapi untuk piringan ya ini tetap kita jaga teman-teman. Ya di sini untuk pemupukan memang kita hampir 80% ini untuk sawit saya ini menggunakan pupuk subsidi teman-teman. Saya masih bisa dapat pupuk subsidi dan ini ya cukup memuaskan. Biarpun pupuk subsidi dengan harga yang murah terjangkau, ya kita ini dengan hasil seperti ini saya cukup puas lah teman-teman. Biarpun dosisnya masih di bawah standar dalam pemupukan, selalu saya katakan sawit yang kita tanam ini untuk pemupukannya memang sangat di bawah standar lah teman-teman. Tapi kita lumayan rutin teman-teman. Yang paling maksimal kita ya 4 bulanan lah teman-teman. Paling rutin ya 3 bulanan kita lakukan pemupukan teman-teman. Ya tapi dosisnya sangat kurang lah teman-teman. 3 on, 4 on, ya paling maksimal 5 on ini, yang terakhir ini 5 on teman-teman. Yang biasanya ya 3 onan lah, 2 onan urea yang kita pupuk ya teman-teman. Ini di lahan berbukit sangat subur nih teman-teman. Sangat puas saya dengan perkembangan kelapa sawit kita ini teman-teman. Mungkin itu yang dapat kita berbagi sharing pengalaman. Mungkin teman-teman yang sudah senior-senior di perkebunan sawit bolehlah berbagi pengalaman dengan komen maupun berbagi sharing lah di kolom komentar teman-teman, agar kita, bagi saya sebagai petani pemula, bisa sama-sama belajar dalam berkebun kelapa sawit teman-teman. Terima kasih yang terus support dan menonton channel saya ini, dan saya akan update terus perkembangannya sampai panen ini nanti teman-teman. Terima kasih terus, salam sawit dari nol teman-teman.